Yahya yang kepingin jadi. Apa yang bisa mimpin NU cuma Yahya? Nah, itu Saifullah juga bisa itu. Jadi wali kota aja bisa kok. Tapi dia sekarang hanya jadi kongkonannya Yahya toh. Kalau itu saja Nabi bisa mengitihadkan, menyatukan satu, kenapa kita tidak bisa? Makanya saya jadi berbicara, NU harus solid, NU harus jelas. Karena banyak sekali mereka itu yang nyusup di NU. Apakah ini nanti saya nggak tahu ke depannya ini. Kalau kami sudah tahu, yang di bawah-bawah itu saya anggap anak-anak kecil itu nggak ngerti. Ada yang mereka ini ke depannya ini sangat membahayakan, sangat membahayakan. Tapi mereka tidak peka. Mereka sekarang marah kalau dulu nggak boleh, nggak mau, katanya hubungan dengan kaum kita kalau menikah karena tidak ini dianggap zina. Mereka sekarang mulai bersembunyi besanan dengan para kiai-kiai yang memiliki pondok-pondok pesantren besar. Mulai ada apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratil afadil sadatil masyayikh wal asatidhah al aizza dimaizukum wa fil muqaddimah sahibul fadilah Kiai Haji Miftahul Ahyar Ra'isul Am li Jam'iyati Nahdlatul Ulama, para pengurus PBNU Suryatan Batan Fidyatan, pengurus wilayah Jawa Tengah Suryatan Batan Fidyatan, dan seluruh pengurus-pengurus cabang yang hadir pada hari ini Suryatan Batan Fidyatan rahimakumullah. Beberapa hari yang lalu Ketua dan Rois cabang Rembang datang ke saya mengabari kalau tanggal 29 akan ada pertemuan PBNU dengan cabang-cabang se-Jawa Tengah. Ya, artinya dia pamitlah saya yang punya aula ini. Saya tanya agendanya apa? Tidak tahu. Duh, kok tidak tahu? Saya cuma diberitahu wilayah. Wilayah juga tidak tahu. Katanya ini agendanya PBNU. Saya tanya, ya karena ini silaturahmi. Saya jadi teringat Allah yarham ayah saya Kiai Bisri Mustafa. Suatu saat itu ngundang kiai-kiai sak Rembang, termasuk Kiai Zubair Sarang, Kiai Bedowi Lasem, Kiai Mbah Maksum Lasem, Kiai Hafid Rembang, Kiai, pokoknya kiai-kiai diundang ke sini, dan yang undang santri disuruh bilang ada acara penting sekali. Jadi mereka datang semua kiai-kiai itu karena acara penting. Nah, ya saya itu senangannya mayoran, makan bersama-sama kiai atau bersama orang-orang melarat itu ayah saya senangnya. Habis makan-makan kiai-kiai terutama Mbah Maksum, iki apa Sri? Yang penting itu apa ini? Loh, nah, silaturahmi itu apa kurang penting kiai? Wah, mbok akali tok ini. Jadi silaturahmi tok itu sudah penting sekali. Jadi apalagi kalau selama ini NU itu jarang-jarang silaturahmi. Padahal NU itu seperti kita ketahui dia bermula dari kiai-kiai pesantren. Jadi kiai-kiai pesantren menurut sejarahnya itu adalah sandaran umat, sandaran masyarakat. Bukan hanya yang bodoh diulang, tapi yang sakit minta suwuk, yang mau usaha kurang modal minta modal,
dan seterusnya. Jadi kiai itu pokoknya di desa-desa. Terus para pendahulu itu seperti Allah yarham Kiai Hashim, Kiai Wahab segala macam ini teringat dawuhnya Sayyidina Ali. Lah ini kalau yang batil saja kalau ditoto dengan tanzim yang bagus itu bisa mengalahkan yang hak. Apalagi ini hak. Kalau ditanzim alangkah luar biasanya. Lalu ditanzim kiai-kiai semua adakan perkumpulan mendirikan Nahdlatul Ulama. Ini syariatnya, seperti pidatonya Rais Am tadi semuanya syariat. Karena saya lebih tua di sini paling tua, saya akan bicara hakikat. Sampean mudeng atau tidak, enggak urusan saya. Seperti ketua umum tadi cerita, ada pujian, ada kritikan. Itu dia sangka hanya sekarang, tidak. Mulai zaman Kiai Hashim sudah ada kritikan dan ada pujian. Itu hakikatnya memang Gusti Allah bikin begitu. Tanda gambar NU itu bukan ciptaan pelukis, bukan. Kalau tanda gambar PKB itu saya yang bikin. Karena kakak saya itu semangat dulu bikin PKB dengan Kiai Demian. Saya adiknya diperintah untuk gambar, wis iso gambarin. Saya niru NU sidik-sidik gitu aja. Tapi Nahdlatul Ulama yang gambar jagat tadi itu, yang ditafsirkan oleh Rais Am seperti tadi itu, peradaban dunia saat itu betulnya tidak ada pikiran gitu-gitu. Kiai Ridwan itu ngipi gitu aja. Ngipi ada gambar seperti itu. Lah sekarang orang tidak tahu kalau tampar tali yang mengelilingi jagat itu buhulnya 99. Tidak ada orang yang tahu itu. Termasuk mungkin yang PB juga nggak ngitung itu. 99. Bintangnya di atas sekian, di bawah sekian, itu ada artinya semua. Padahal itu mimpi. Pada waktu itu didirikan, banyak kiai-kiai pesantren yang tidak setuju, yang ngeritik, ini ngapain diginikan barang itu, kayak londo. Kalau dulu yang sing bangsa tertib-tertib kan londo. Ini bangsa kiai-kiai yang dirasa tertib-tertib lah pokoknya jalan itu. Pada waktu itu sudah ada kritikan, pujian juga sudah ada. Kiai-kiai yang menentang juga ada, yang ikut juga ada. Kenapa demikian? Itu sudah kersane Gusti Allah. Ini ya bicara hakikatnya sini. Kersane. Ini yang jarang-jarang kita pikir, meskipun kiai itu semua kiai, tapi jarang pikir bahwa itu semuanya Gusti Allah. Kenapa yang ngotot jadi Jamiah itu Kiai Wahab, tapi yang jadi Kiai Hashim Asy'ari? Ketuanya cuma Kipo, Haji Kipo itu tidak ngalim tapi bisa bahasa Belanda. Itu Gusti Allah semua. Sampai zaman Kiai Wahab sampai Kiai Bisri Samsuri, terus ke sini. Semua sesuai dengan zamannya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang ini saya itu hampir setiap muktamar NU selalu dicalonkan atau ketua umum atau rais am. Ngecainya sampean ya. Di Lirboyo saya dicalonkan ketua umum, di Solo saya gitu, di Jombang saya dicalonkan dari rais am, tapi tidak pernah jadi. Kenapa? Karena Allah tidak menghendaki. Bicara hakikat lagi. Kebalikannya Kiai Miftah Ahyar, beliau tidak ingin. Kenapa saya tahu? Karena saya ikut milih beliau. Saya termasuk ahlul aqdi, al-halli wal aqdi. Jadi saya tahu beliau tidak ingin. Jadi rada kepeksa ini rais amnya. Ya yang kepengin jadi.
Itu semua Gusti Allah Ta'ala. Jadi terima saja apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Jangan macam-macam lah neko-neko kok beratnya begini. Berat enggak berat itu ditunjuk Gusti Allah kok. Hakikat, saya bicara hakikat karena saya sudah tua. Di sini ini mungkin yang pantaran saya cuma Kiai Bunyi, Kiai Bunyi. Ini di bawah saya, apalagi Rais Am, di bawah saya semua. Jadi saya bicaranya sudah hakikat sekarang itu. Jadi pada zaman yang seperti ini Allah menunjuk Kiai Miftah Hayat dengan Yahya Al-Istaqam. Sampai percaya apa enggak? Ini Gusti Allah itu maha semau gue. Apa yang bisa mimpin NU cuma Yahya? Nah, itu Saifullah juga bisa itu. Jadi wali kota aja bisa kok. Tapi dia sekarang hanya jadi kongkonannya Yahya toh. Itu Gusti Allah yang musiknya, itu Gusti Allah. Karena itu kita harus kembali kepada Gusti Allah. Apa-apa yang kita lakukan ini karena Allah yang menentukan, kita cuma pasrah. Kita diperintahkan untuk berikhtiar, kita ikhtiar. Tapi jangan mengeluh, ini pekerjaan banyak sekali, tantangan banyak sekali ya. Kamu yang minta sendiri kok. Kamu kalau ingin nganggur ya enggak usah nyalon, enggak apa-apa. Ini jadi Yahya itu memang cari kerjaan. Cari kerjaan. Dia ada sifatnya yang berbeda 180 derajat dengan saya. Saya itu tidak suka kerjaan. Makanya saya pengangguran abadi. Paling enak jadi orang pengangguran. Enggak ada yang maido, enggak ada yang ngeritik, enggak ada yang muji juga enggak ada orang nganggur. Tapi Yahya itu cari kerjaan. Sudah ngomong sama saya tahu karena dia ngomong sama saya. Saya mau cari kerjaan di NU. Dia punya ide gini. Ya silakan usahakan itu. Muga-muga kasil. Orang mau muga-muga kasil, muga-muga apa yang kamu inginkan itu bisa melaksanakan kerjaan itu. Nah sekarang saya ingatkan semuanya saja, tidak hanya Yahya, semuanya saja bahwa ini kehendak Allah sesuai dengan zamannya. Tantangannya sesuai zamannya, mulai zaman Kiai Hasyim Asy'ari sudah ada, Kiai Wahab Hasbullah sudah ada, zaman Kiai Bisri Samsuri sudah ada, Kiai Aliafi sudah ada, terus sampai ke sini ada tantangan-tantangan yang berbeda-beda, ada tuntutan-tuntutan. Tapi satu yang harus terus diingat adalah kelahiran NU itu dari kiai-kiai pesantren yang hanya diniati untuk khidmah kepada umat. Saya sering mengatakan sampai viral bahwa ulama-ulama yang saya maksud kiai-kiai adalah mereka yang alladzina yanzuruna ilal ummah bi'ainir rahmah. Mereka adalah orang-orang yang memandang umat dengan mata kasih sayang, karena mereka adalah penerusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dan diberikan oleh Allah sendiri sebagai laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum. Dari azizun alaihi ma'anittum inilah maka para kiai-kiai yang penerusnya para nabi itu mempunyai rasa belas kasihan kepada umat. Sehingga kalau ada kiai kok tidak punya belas kasihan kepada umat, ada umatnya bodoh tidak diulang, ada umatnya minta bantuan tidak dibantu. Nah sekarang ini itu ditanzir menjadi organisasi. Maka organisasi Nahdlatul Ulama harus selalu mengembangkan perhatiannya kepada umat dan tuntutan-tuntutan umat apa saja yang harus dipenuhi oleh organisasi ulama ini. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khadiratul muhtaramin, para alim, para ulama, para ustadz-ustadzah, nahdiyin nahdiyat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kami hormati segenap jajaran pengurus Masjid Al Ihsan
yang kami hormati dan kami cintai segenap pengurus jajaran Gerakan Pemuda Ansor PW Bali dan para ketua-ketua PJ Ansor seluruh Bali yang kami cintai, yang kami muliakan Ketua Tanfidiyah NU Provinsi Bali Haji Abdul Aziz, Ketua PWNU PJ Denpasar Haji Suryadi, dan tak lupa pula Muslimat, Ketua Muslimat Ibu Haji Suryadi, dan juga Muslimat NU itu Bumbu Hajah Mas Nuning, dan juga seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Sohibul Hajat ketuanya Haji Tommy Kurniawan yang kami cintai, seluruh hadirin yang dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka ikhtifal bil Maulidis Syarif, Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan oleh Gerakan Pemuda Ansor pada malam hari ini. Mudah-mudahan membawa berkah syafaat kita semuanya besok di hari kiamat. Saya ini kalau melihat Ansor itu adalah sebuah organisasi. Kalau zaman saya masih kecil dulu, ya usia-usia tahun 70-an, 71 itu sudah ada NU menjadi ikut pemilu sebagai partai, dan Ansor itu sebagai underbo daripada NU. Satu-satunya organisasi yang disebut di dalam Al-Quran itu hanya Ansor. Induknya NU, Muhammadiyah, Persis, yang lain-lain itu yang ngaku-ngaku dekat sama Nabi itu tidak disebut di dalam Al-Quran. Ansor itu disebut di Al-Quran, disebut di dalam surat Ali Imran 52 dan surat As-Saff ayat 14. Qolal khawariyun nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Disebut dua kali dalam surat Ali Imran dan As-Saff. Coba sampean cari, NU enggak disebut, Muhammadiyah enggak disebut di Al-Quran, tapi Ansor disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Allah berkata, siapa Al-Khawariyun, pengikut-pengikutnya Nabi Isa mengatakan nahnu ansarullah, nahnu hadapan kami iku ansarullah, penolong daripada agama Allah. Amanna, beriman kami Allah kepada Allah, amanah billah, beriman kami billahi kepada Allah, washad, penjenengan nakseni Gusti, bi anna, dengan sesungguhnya kami iku muslimun, adalah orang-orang Islam, orang-orang yang patuh, orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti Ansor ada di dalam Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Dulu ya mulai tahun 2000 di Bali itu kalau mau ada yang namanya ikhtifal maulid, saya itu sibuk sekali golek-golek dalil sing kena diki maulid untuk menghadapi kaum Wahabi yang mereka tidak suka dengan maulid. Rupa-rupanya akhir-akhir ini mulai sepi, mereka tidak mengolok-olok mau maulid. Ya karena memang mereka nggak punya dalil yang ada. Kita mau banyak dalil, tadi sudah sebut sama qori'nya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakan Muhammad, bi fadlillahi, dengan keutamaan Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah,
Fabidzalika, maka dengan demikian adanya fadl dan adanya rahmat, dikatakan oleh Allah fal yafrahu, mongko becik bunga-bunga sapa sira, maka bergembiralah kamu sekalian, senang-senanglah dengan fadl dan rahmatnya Allah. Ini dalilnya maulid. Dalil maulid, huwa khairum mimma yasma'un, itu semua lebih baik dibanding daripada apa-apa yang kalian kumpulkan. Sehingga supaya kita tahu dalil sahih maulid itu yang mana. Nabi katanya tidak pernah. Nabi pernah. Justru yang mengadakan maulid pertama itu adalah Nabi. Tapi model ikhtifalnya Nabi itu dengan cara berpuasa di hari Senin. Itu dalilnya. Ya Rasulullah, kok sampean ini puasa di hari Senin? Iya, karena yaumul isnin yauma wulidtu, hari Senin itu hari di mana aku dilahirkan. Itu loh buktinya Nabi mengadakan acara maulid dengan berpuasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga ini semua yang menjadikan kita ini ikhtifal bilaudin Nabi adalah merupakan sebuah ungkapan gembira, jenenge wong seneng. Ada yang jingkrak-jingkrak, ada yang macam-macam, namanya orang seneng. Wong seneng kok dadak niru Nabi, ya kita ya seneng. Wong kami juga setiap Senin juga puasa. Istri saya itu ya kalau puasa juga, kami itu sekeluarga kalau hari Senin puasa, Kamis puasa. Karena apa? Ya tadi itu, karena Nabi mengatakan hari Senin itu adalah hari aku dilahirkan. Kalau hari Kamis itu adalah di mana hari buku amalan catatan kalian dipelaporkan oleh malaikat juru catat Raqib dan Yatid kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kamu itu dilaporkan buku amalan catatanmu, kamu dalam keadaan puasa. Jangan sampai kamu itu dicatat catatanmu itu dilaporkan Allah, kamu dalam keadaan mampir di jalan Danau Tempe. Ya ruwet. Dalam keadaan puasa kamu itu dilaporkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi hal yang memprihatinkan saya ini sebenarnya ini tadi mau berangkat mau enggak, karena ada kabar katanya ceramah saya itu dicekal. Lawang toha ceramah kok dicekal itu. Karena apa? Ya karena saya menyangkut keprihatinan ini harus disampaikan. Umat Islam ini harus diedukasi, dididik dengan benar. Eksistensi Islam ini Al-Quran disampaikan dengan benar. Terima kasih buat teman-teman semua sudah nonton video atau ceramah agama dari Gus Mus, yang mana Gus Mus ini adalah nama lengkapnya Ki Haji Mustafa Bisri ya, tapi akrabnya disapa Gus Mus. Yang mana Gus Mus ini menceritakan tentang masalah PBNU yang pingin jadi ketua, yaitu adalah Yahya. Jadi karena Yahya ini pingin jadi ketua PBNU, maka ya jadi, bukannya yang lain tidak bisa memimpin PBNU. Gus Ipul pun juga bisa katanya, dan yang lain juga bisa, tapi Gus Yahya ini punya keinginan untuk memimpin PBNU ya, ketua umum PBNU. Cerita dari Gus Mus ini ya teman-teman. Jadi Gus Mus ini menceritakan tentang Gus Yahya yang ingin jadi ketua PBNU. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.